Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah Waktunya Bahas Anime dan Manga. Di video kali ini gue akan bahas ya tentang plot twist, retcon. Kayaknya cukup sering denger ya di pembahasan anime. Jadi itu sebenarnya apa? Terus beda keduanya apa? Di video ini akan kita bahas keduanya beserta contohnya ya di anime populer. Oke, daripada lama-lama intro, langsung aja kita bahas, jadi cekidot. Retcon adalah singkatan dari Retroactive Continuity, yaitu perubahan pada fakta atau peristiwa cerita yang sebelumnya sudah diceritakan dalam anime atau karya fiksi secara umum. Jadi kuncinya itu ada pada perubahan fakta, yang nanti perubahan ini akan digunakan untuk memperbesar dan menyesuaikan lore cerita yang makin kompleks. Karena chapter udah semakin banyak dan dunia yang diceritakan semakin luas, makanya perlu ada beberapa perubahan fakta. Lalu kalau plot twist apa? Plot twist kan sering banget ya kita denger ya. Tapi apa sih bedanya dengan retcon? Kayaknya dari penjelasan tadi sama-sama perubahan pada jalan cerita atau plot secara drastis kan ya? Nah, jadi gini, kalau plot twist, kita sebagai penonton gak ada yang tahu fakta yang asli karena sengaja ditutup-tutupi oleh pembuat cerita. Jadi ketika ada plot twist, kita itu pasti akan kaget ada sebuah perubahan fakta. Tapi kalau dipikir-pikir ternyata masuk akal juga, karena semua sudah dikasih clue jauh-jauh hari. Nah, bedanya dengan retcon, fakta yang asli itu diubah secara mendadak tanpa ada clue dari jauh-jauh hari. Jadi ketika ada suatu retcon, kita yang lihat pasti bakal langsung bingung. Karena retcon ini juga sering bikin ada plot hole. Timbul suatu pertanyaan kisah di masa lalu yang nggak bisa dijawab karena ada perubahan fakta ini. Ya karena retcon sifatnya mendadak dan tidak direncanakan dari awal seperti plot twist. Contohnya gini aja deh, biar langsung paham ya. Di anime Naruto, kita awalnya dikasih plot Itachi itu kejam, jahat, membantai klan demi mengukur kekuatan miliknya. Tapi ternyata terungkap bahwa dia melakukannya demi desa, karena klan Uchiha juga benar-benar akan segera kudeta Konoha. Makanya harus segera diselesaikan. Nah, ini disebut plot twist. Karena apa? Karena dari dulu kita lihat ya, motif dan tingkah laku Itachi itu selalu kayak ambigu gitu, samar-samar. Ada sesuatu yang ditutupi. Sekarang coba, kenapa Itachi nggak membunuh Sasuke? Kalau dia beneran kejam dan nggak punya hati, dia bakal membunuh Sasuke juga. Orang anak-anak Uchiha lain aja dibunuh, kenapa Sasuke dibiarin? Katanya kan dia kejam. Nah, plot twistnya ternyata dia sebenarnya sayang sama Sasuke. Dan itu adalah salah satu syarat yang dia ajuin ke petinggi Konoha dapat membantai klannya. Lalu ketika Itachi lawan ninja-ninja Konoha seperti Kakashi, Kurenai, dan lain-lain, dia cuma pakai Tsukuyomi atau Genjutsu buat melumpuhkan, nggak benar-benar mau membunuh mereka. Ya karena dia bukan orang kejam dan gila kekuatan seperti yang dia bilang dulu. Makanya ketika terungkap fakta bahwa dia sebenarnya itu orang yang baik, kita pun awalnya kaget tapi langsung jadi mikir, ya juga ya, masuk akal. Makanya tingkahnya seperti itu dan sebagainya. Ya kan teman-teman? Sama kayak Tobi itu Obito. Awalnya kan plotnya dia ngaku sebagai Madara Uchiha dan akhirnya terungkap ya bahwa dia adalah Obito Uchiha yang selamat. Awalnya mungkin kita agak kaget, tapi kalau dipikir-pikir, ya juga ya. Mayat Obito nggak pernah dikubur, lalu kekuatan mirip Kakashi. Dan Madara yang asli bangkit dengan Edo Tensei. Akhirnya masuk akal deh semuanya. Itulah disebut plot twist. Nah sekarang kita ambil contoh retcon, yakni keberadaan Danzo. Danzo diceritakan tiba-tiba menjadi orang yang penting di Konoha pada Naruto Shippuden dan salah satu dalang yang menyuruh Itachi membantai klannya. Pertanyaannya, kemana dia di Naruto kecil? Nggak pernah disebut satu kali pun. Aneh banget, dia katanya pengen jadi Hokage dari dulu. Tapi ketika Hiruzen mati di ujian Chunin ini,
posisi Hokage kan kosong, keadaan darurat, desa lain bisa nyerang kapan aja. Daripada nunggu Jiraiya nyari Tsunade yang entah kemana, kenapa nggak Danzo aja yang langsung dipilih oleh kakek nenek tetua Konoha ini? Padahal di Shippuden ternyata tetua Konoha itu sahabatan alias sangat ngerti dengan Danzo. Harusnya mereka waktu itu langsung milih Danzo sebagai Hokage kelima. Orang pada akhirnya di Shippuden aja ketika Tsunade koma, mereka langsung merekomendasikan Danzo sebagai Hokage keenam sementara, ya kan? Kenapa nggak dari dulu? Yaitu tadi, ini disebut dengan retcon. Karena aneh, nggak ada clue sama sekali tentang dia di Naruto kecil, ada plot yang seharusnya dia muncul tapi dia nggak muncul. Jadi nggak masuk akal banget orang sepenting Danzo di Konoha nggak pernah ada baru muncul di Shippuden. Itulah disebut retcon bukan plot twist. Paham kan teman-teman? Contoh nih dari One Piece, kalau plot twist itu kisah Bartolomeo Kuma. Plot awal dia kan jahat, tirani, memisahkan kru topi jerami. Tapi di perjalanan cerita agak aneh, kenapa kru topi jerami ditempatkan di pulau yang pas banget buat perkembangan latihan mereka. Lalu kenapa juga Kuma melindungi kapal Sunny di Sabaudi ini? Ternyata plot twistnya Kuma itu sangat baik. Semua dilakukan karena dia percaya Luffy sebagai anak dragon akan membawa cahaya di tengah kegelapan dunia. Kita yang lihat perubahan drastis itu mungkin awal kaget, tapi setelah dipikir-pikir dari clue-clue sebelumnya, akhirnya masuk akal banget kan? Ternyata dia emang baik dari dulu, bukan penjahat, ya kan? Makanya disebut plot twist. Kalau retcon di One Piece itu, ini nih contohnya. Buah iblis karet ternyata adalah buah iblis Zoan Nika. Jadi di Wano diceritakan buah tipe Paramicia karet itu nggak pernah ada. Yang ada itu buah Zoan Nika. Makanya Luffy Awakening Gear 5 bisa melakukan hal yang seharusnya karet nggak bisa lakukan, ya kan? Nah sekarang kenapa retcon? Karena nggak ada clue sama sekali bahwa buah Luffy itu buah Zoan Nika. Baru ada pembicaraan tentang hal ini di Arc Wano alias deket dengan pengungkapan plot ini di akhir Arc Wano. Dan yang paling penting secara narasi atau plotnya juga agak aneh. Imu dan Gorose terlalu pasif tentang buah Luffy ini. Ingat, Gorose itu tahu buah karet nggak pernah ada. Yang ada adalah buah Nika, ya kan? Lalu Luffy sudah menantang World Government berkali-kali di Enies Lobby, Sabaudi, Marineford. Harusnya Gorose sudah paham bahwa orang yang menentang mereka, yakni Luffy ini, dari cara bertarungnya kayak karet, padahal buah karet itu nggak ada, pastilah Luffy ini pemakan buah Nika. Jadinya pasti ancaman serius yang harus segera diburu. Kan katanya Gorose sudah mencari bertahun-tahun tentang keberadaan buah ini. Lah ini udah kelihatan dari dulu ada orang yang bertarung kayak karet padahal buah karet nggak ada. Tapi Gorose diam aja, nggak menyuruh CP0 atau Admiral atau siapapun langsung membunuh Luffy. Sejak dia masih lemah, masih belum bisa haki atau gear 3, gear 4, dan gear 5 dan seterusnya. Dan akhirnya World Government kelabakan kan ketika Luffy udah awakening buah dan jadi seperti Nika ini, bisa bertempur dengan gaya bebas yang dia mau. Kayaknya di Egghead Arc ketika Gorose bertempur melawan Luffy ini dan kalah, ya karena Gear 5 sudah se-OP itu. Dulu nggak pernah dikejar-kejar, waktu lemah padahal mereka tahu kebenarannya, ya kan? Makanya ini bisa disebut retcon, karena udah nggak ada clue apa-apa dari dulu, baru ada di akhir Arc Wano. Dan secara naratif, plot World Government yang tahu kebenaran tentang buah Nika tapi terlalu pasif diam aja, makanya nggak bisa disebut plot twist. Karena Oda mungkin juga kepikiran tentang hal ini baru di Arc Wano, nggak di sebelum-sebelumnya. Padahal Oda sudah sering foreshadowing ya yang untuk hal lain, tapi kenapa hal ini tidak pernah tersirat sama sekali. Paham nggak teman-teman? Lalu gimana dengan anime seperti Attack on Titan? Nah ini karya yang langka ya. Ceritanya bagus, plot twist keren dan banyak, dan yang penting nggak ada retcon sama sekali.
Karena emang AOT udah direncanakan endingnya sama Isayama dari awal nulis cerita. Lalu dia susun rapi ceritanya secara detail, dan akhirnya gak ada perubahan fakta retcon yang diperlukan. Jadi kisah seperti Reiner dan Bertolt ternyata adalah Armor Titan dan Colossal, itu adalah plot twist, udah direncanakan dan ditulis matang-matang, sehingga nggak ada kesan kayak, hah kok gitu? Nggak nyambung, nggak masuk akal atau apalah, karena sudah ada clue-clue dari arc-arc sebelumnya. Beda dengan contoh retcon di Naruto dan One Piece tadi. Tapi itu bukan berarti Naruto dan One Piece itu jelek ya teman-teman. Kedua manga itu jelas bagus banget. Cuman karena chapternya emang Naruto 700, bahkan One Piece udah 1000 lebih, dibanding Attack on Titan yang cuma 100 dan rilis bulanan, beda sama Naruto dan One Piece yang rilis mingguan, makanya kisah yang tertulis di Attack on Titan lebih rapi, sedangkan kisah yang tertulis di One Piece dan Naruto kadang ada beberapa yang kurang rapi dalam ngasih clue, plot twist, dan terpaksa ada retcon tadi. Ya wajar, anime atau manga yang lebih pendek hampir nggak mungkin ada retcon dibanding manga anime yang panjang banget. Kalau ada perubahan mendadak retcon, ya bisa dimaklumi. Gak masalah kan ya teman-teman? Hehehe. Yang penting kisahnya tetap seru dan hikmah dari setiap arc bisa kita dapatkan. Hehehehe. Jadi itu ya pembahasan singkat tentang retcon dan plot twist di anime. Gimana pendapat kalian? Udah paham belum? Jangan lupa komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini aja ya videonya. Jangan lupa like dan subscribe serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi stay tune ya. Terima kasih udah nonton channel Wah Waktunya Bahas Anime dan Manga.